satu pesantren sendiri. Jadi perpustakaan bukan gara satu gedung, enggak, beberapa gedung, satu komplek. Wah, hebat. Di mana? Di India ya. India. Di India itu yang kita lihat ada tiga pesantren yang kita lihat perpustakaannya the best lah. Jadi komplit, tertata rapi, bahkan sampai petugasnya itu ya betul-betul bertungkus-tungkus menanganinya itu dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya perpustakaan itu dimanfaatkan oleh santri-santri sehingga pesantrennya itu mencetak alumni-alumni yang penulis-penulis handal. Jadi sampai sekarang itu ini Indonesia lemah sekali. Pesantren Indonesia ini lemah, belum mampu mencetak seorang penulis yang handal. Dulu mungkin banyak lah dulu pesantren Indonesia ini. Di sana ditunjang oleh oleh perpustakaan. Juga ada keponakan saya juga baru selesai juga dari Lucknow, India juga. Itu juga perpustakaannya bagus. Terus di Masjidul Ulum Saharanpur itu perpustakaan juga bagus. Karena fasilitas perpustakaannya komplit, ditangani profesional dan komplit itu. Nah, kemudian dari kurikulum pesantrennya ini itu menyesuaikan. Jadi setiap jenjang-jenjang pendidikan itu semacam agak dipaksa gitu, membuat satu karya-karya ilmiah. Seperti kalau sekolah-sekolah SMA sekarang itu ahli kan, kalau dia mau lulus dia harus membuat paper, karya tulis itu. Dan seperti itu. Jadi beberapa dari potensi santri itu dikirim dengan kurikulum harus mengadakan karya tulis. Otomatis itu semua itu pustaka itu rame. Saya memang lama punya dream, punya impian. Makanya ini satu bentuk digital ulang digoreng. Mudah-mudahan nanti itu betul-betul kita ini dengan ya alhamdulillah kita dibimbing dan kerjasamanya. Bahkan nanti terus akan kita manfaatkan secara maksimal. Jadi bukan sekedar formalitas saja atau hari ini terus kita gulirkan terus. Karena alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai alumni dari luar negeri sudah banyak yang pulang dulu. Jadi seperti ini karena saya ini dari Yaman, 9 tahun misalnya cukup lama. Kakaknya yang Taufik itu dari Pakistan. Beberapa keponakan santri-santri yang kita kirim sudah mulai. Nah, ini kita salah satu ilustrasi inilah. Ini mau dibimbing dan diarahkan nanti. Kita akan secara maksimal ikuti petunjuk dengan baik nanti. Ya, terima kasih Bapak Ranis, Mbak Kiai. Kita kemarin juga kedatangan dari Surabaya, Guru. Dia itu membuat yayasan Yayasan Pencinta Al-Quran. Orang Ngawi, asli Ngawi. Tapi dia jadi foundernya di Surabaya sana. Dia itu membuat karya tulis dan juga punya penerbit sendiri. Itu melalui online. Jadi melalui online, yaitu khusus untuk agama. Nah, monggo nanti dari santri-santri yang ada, yang sekarang kan berliterasi Pak ya. Artinya tidak membaca, tapi sudah harus bisa menulis, membuat karya tulis. Yang agak sulit itu yang menulis buku. Kalau membaca insya Allah semua bisa. Tapi yang membuat karya buku ini yang kita balik. Ini sudah difasilitasi. Kemarin kita juga menerima hibah buku kemarin khusus agama. Itu ada 7 buku, silakan ke perpustakaan. Ya waktu pulang di Ngawi kebetulan Tempuran Pak, Tempuran Taron. Aslinya Tempuran Taron. Sekarang tinggal di Surabaya, mendirikan founder SSCC itu. Cinta Al-Quran itu artinya, Yayasan Cinta Al-Quran. Dan punya penerbit sendiri. Jadi kalau ingin dari santri-santri mengirimkan artikel itu masuk ke situ. Monggo nanti. Seperti itu Pak. Kita memfasilitasi dengan guru itu yang kalau di Ngawi itu ada yang auditornya Mang Ayu. Mang Ayu itu juga penulis Pak. Tapi dia tinggal di Ngawi.
ya tinggal kami. Jadi seperti jembatannya lah, jembatannya dengan foundernya di Surabaya. Jadi nanti mengaudit itu Maayu itu, Maayu sudah buat karya buku kemarin dibahkan ke perpus ada 2 hasil karya bukunya. Yang lain itu dia editornya, sebelum dicetak atau penerbit dan percetakan dia mengaudit termasuk untuk cover depan, tengah dan sebagainya dia. Yang 3 di Ngawi, Maayu namanya ibu rumah tangga, kakongipun Man, guru madrasah Aliyah Negeri, tapi dia hobi menulis. Luar biasa. Menulis. Nah, kalau ada santri atau masyarakat yang khususnya agama Bapak Ibu, khusus agama ya, memang biasanya di Al-Quran atau ya khususnya untuk memberikan kita itu selatan itu khusus agama yang dia buat. Monggo nanti kita dari kampus apabila ada santri dari pondok yang online Pak itu Pak, nanti kita berikan linknya, bisa masukkan di buku buat karya seperti itu. Dulu saya masih muda saya suka nulis saya. Visi yang sekarang sudah enggak. Cuman juga kita teman juga ngasih pelajaran apa itu ke santri saya tentang menulis karya-karya ilmiah. Jurusan di Surabaya kan ketika ambil jurusan ngambil bahasa Inggris, saya minornya bahasa Indonesia. Jadi saya ada sedikit lah tentang ternyata banyak Bapak di Ngawi itu penulis lokal tentang di Ngawi banyak sekali. Kita kemarin itu di pesantren itu pokoknya agak jarang kan. Tapi yang khusus untuknya penulis agama ya namun Maayu kalian penulis itu kebetulan lainnya biasanya lebih ke umum ya, biasanya ke umum. Memang perlu dilatih. Setelah punya tahu kerangka anu bagus sudah cara nanti dilatih. Wah itu kalau dilatih mantap. Ya siap. Maayu ini menjadi pembimbingnya ya siap. Dia tinggal di Ngawi gitu. Di Ngawi Pak. Di Ngawi terus memang hobinya kakaknya Pak Pus itu Guluman. Kakaknya Pak Pus. Memang kakaknya juga penulis, adiknya juga penulis. Ini keasikan penulis. Dulu kita pernah kalau sudah Suaminya masuk link, sudah masuk nulis itu ya. Inspirasi itu nggak putus itu. Iya betul. Itu nggak mau berhenti karena itu biasa semalam itu nggak tidur biasa. Asik soalnya. Kita bisa untuk menulis lokal mata-matanya kita selain mata-mata agamanya juga ada jembatannya sama Ayu itu tadi. Tapi penunjuk dulu kan mau Oh iya, secara teknis ya yang ini kira-kira untuk PPT-nya, untuk persiapannya ini apa? Jadi paling tidak kan apa nggih? Kita dikirimi lah hasil PPT-nya. Ya, kalau hari Selasa paling tidak diupayakan terakhir hari Senin lah. Sakit ya paling. Jadi kita nanti bisa sedikit membaca kira-kira yang belum dimasukkan apa atau ditambah apa gitu, mungkin kita bisa sedikit memberikan saran gitu, bisa. Kan nanti dari hari Selasa itu kan biasanya kolomnya di fokus KTD langsung kita berikan kita tunjuk ke sini kan. Karena kan sehari cuma sekali ya istilahnya kan. Biasanya beliau pimpinan mengendaki transit di Ngawi dulu di Perpusda lah biasanya gitu kamu atau kalau mang
dia bermalam karena sudah ada tol. Pak, biasanya kalau sudah ada tol itu nggak bermalam ya, dulu sebelum ada tol biasanya bermalam. Kita fasilitasi biasanya kita nah gitu, kita malamnya kita ngobrol ya. Tapi sekarang ada tol itu biasanya langsung subuh itu kalau jamnya sekali saya malah teman dari nonton penginapan. Jadi kalau bermalam kan kita malam bisa ngopi kan sakit kata loh Pak Jani. Dulu seperti itu. Obrolannya Ngobrol dulu ada Bu Bingawi kan itu biasanya ini Bingawi Semarang. Sekarang ada tol langsung Pak. Ngawi Surabaya paling 1,5 jam. Bisa nyampe. Kalau dulu malah Bapak, presentasinya di Surabaya, malah repot malih dulu, yang sudah ya. Tapi yang perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, itu lombanya dulu sebelum ada pandemi maksud saya. Itu presentasi sana Mas. Bawa supporter malah, Surabaya gitu. Belum ada tol. Belum ada tol. Presentasi di sana malah ribet malih. Sekarang sekeco kalau presentasinya di tempat. Karena dua pekerjaan kalau dulu presentasinya di Surabaya, tim juri berkunjung di daerah. Dua kali kata kemarin. Dua kali. Nah, sekarang lebih efisien. Artinya presentasi di daerah di tempat langsung di situ. Kita lebih efisien. Dulu enggak ya. Iya Pak, ya nambahi mawon. Iya, monggo. Nggih. Semindah kan iki ruang perpustakaan nggih baru. Terus pertama nanti nggih niki nggih tahap penataan ulang. Nggih. Danten wonten niku. Posisinya di puncak gunung yang untuk terus nanti waktu ke visitasi di pondok berarti ya dari Ngawi nggih nderek mriki nggih Ngawi nggih. Presentasinya di perpustakaan nanti rencana. Saya ini tunggu nih sketsone teng perusahaan kalian nggih nggih saged apa saged nggih niki survei lokasi riyen kalian bantu nata. Aduh, wonten niku nggih. Terus niki. Kita siapkan di puncak gunung. Ngoten wae ya. Karena ini kan kebetulan kita pusatkan semua santri tinggal di Iya yang milik pondok dekat apa benar? Iya, belakang Nggih. di belakang itu langsung gunung. Kita semua kita pusat berapa berapa? 500-an. Dari mana ya? Komplit ini dari Sabang sampai Merauke. Itu kan kita pusatkan di sana yang laki, ini sana. Kecuali yang anak-anak yang SD itu. Ini banyak juga anak-anak kita yang setingkat SD yang berasrama. Ini kan punya kita punya mungkin dianggap satu program unggulan untuk anak-anak SD itu. Tidak langka karena target orang-orang yang lulus SD itu hafal Al-Quran, hafal Quran 3 juz. Dan itu seusia itu di mana-mana itu langka. Dan sudah berhasil gitu loh. Ini ada satu ini ada lagi yang kelas 4 aja, kelas 4 baru usia 10 tahun. Itu bisa hafal 25 juz dan di semak tidak salah. Anak kecil itu. Nah, ini kan 25 juz bukan sekedar berat lagi 25 juz. Berapa ayat? Berapa ribu ayat? Satu juz itu 20 halaman. Satu juz. Kalau 25 juz 25 kali 20 500 halaman. 500 satu halaman itu ada sekitar 20 ayat. Sekitar 20 ayat. Ini khatam dihafal dan tidak salah. Dan masih kecil. Kalau yang dewasa banyak. Aslinya Padang. Ini apa itu seperti itu, jadi program unggulannya itu orang tuanya dulu apa orang belum mondok gitu apa bagaimana? Ya orang tuanya alumni sini. Oh gitu biasanya kan gitu. Rata-rata kan gitu. Kalau Surabaya itu malah
lulus SD sudah khatam 30 juz di Semak Kubro, Jam Surabaya. Itu malah anak semacam terlantar itu. Jadi kebetulan ada orang tua santri yang dari Surabaya, dia sering kalau menjumpai dalam perjalanan safarnya itu ada orang yang terlantar itu, langsung dijadikan anak. Orang tuanya didekati, daripada tidak kopen pendidikannya, tak ini ya saya tak pondok itu tak biayai gitu loh. Itu ya orang-orang kayak terlantar dan gelandangan itu, tapi dia punya orang tua, artinya didekati orang tuanya, ya tak biayai, kasihan anak kecil ini. Begitu di sini, wah malah Qurannya bisa dipacu selesai sampai 30 juz lulus SD-nya. Ini anak-anak yang anak kecil itu kita bikinkan komplek khusus dan kita bikinkan masjid khusus di atas sungai di bawah sana. Kita kasih nama sungai, masjidnya Sunan Kalijogo karena di atas sungai. Itu punya masjid sendiri. Masjidnya ada 4, puncak gunung, terus yang ini putri dan bawah sana yang lama di komplek 1 jasa tadi. Punya anak-anak ini yang sekarang agak banyak ini yang sekitar sini yang akan terjemput anak-anak karena ada ikon menghafal Quran. Ini masih langka. Kalau yang sekitar-sekitarnya ini juga banyak sudah mulai booming menghafal Quran, tapi maksimal lulus SD hafal 3 juz sekitar sini minimal. Maksimal lulus SD, lulus MI, memang ada programnya hafal Quran tapi maksimal 3 juz. Kalau sampai 30 juz baru di sini. Ya agak antik gitu. Kan sini kan soalnya asrama, jadi karena boarding school maka lebih efektif dan lebih efisien penanganannya. Orang kampung juga banyak juga, apalagi juga banyak sudah puluhan tambahan itu. Dia karena dia hanya dari rumah ke itu bagus juga ada sama lah, dia tetap pulang ke rumah. Dan dia dari pagi sampai siang. Tapi karena istiqomah menghafal Quran, dapat banyak juga. Itu merupakan ya satu kebanggaan sendiri orang tua punya anak. Orang tuanya nggak bisa ngaji. Lalu kalau anaknya bisa hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz. Yasin apa itu, udah ngeles itu kan. TK itu sudah hafal itu kalau Yasin. Berarti kan Mas Gus itu diaturin mulai sana berarti. Iya. Iya, Pak. Sakit. Iya, Pak. Nggih.